angel coba tutul gambar lonjor bayar ben keri wartolan kabar sing anyar. Halo, jumpa lagi bersama saya Billy Target channelnya Semua Isan. Bagi sobat yang baru menemukan video ini, tolong dibantu dengan subscribe-nya supaya bisa menyajikan informasi lebih banyak lagi. Dan bagi yang suka silahkan like, share, dan tulis komentarnya di kolom komentar. Kemajuan teknologi yang semakin pesat ternyata juga mempengaruhi aktivitas bermain anak. Sekarang, anak-anak lebih sering bermain permainan digital seperti video game, PlayStation atau PS, dan game online. Permainan ini memiliki kesan sebagai permainan modern karena dimainkan menggunakan peralatan yang canggih dengan teknologi yang mutakhir, yang sangat berbeda jika dibanding dengan permainan anak tradisional atau permainan zaman dahulu. Saat dimainkan, kalaupun ada peralatan yang digunakan hanyalah peralatan yang sederhana yang mudah didapatkan dan biasanya ada di sekitar anak saat bermain, seperti batu, ranting, kayu, ataupun daun kering. Kesan modern pada permainan digital tidak hanya melekat pada peralatan yang digunakan saat bermain, akan tetapi juga bagaimana cara memainkannya. Permainan digital dimainkan di dalam ruangan yang nyaman karena pada umumnya ber-AC, misalnya di tempat bermain seperti time zone ataupun di warnet. Hal ini tentu saja berbeda dengan permainan tradisional yang pada umumnya dimainkan di lapangan atau di halaman. Kadang saat bermain anak kepanasan, apalagi kalau bermain di waktu siang ketika matahari masih terik. Saat bermain, anak-anak berlari-larian, melompat-lompat atau melempar sehingga kadang bajunya bisa basah karena keringat. Selain itu, permainan digital biasanya banyak tersedia di mall, pada berbagai tempat bermain yang pada umumnya berada di pusat kota atau daerah yang dekat dengan kota, yang pembangunannya cukup berkembang. Sementara permainan tradisional saat ini hanya sering dimainkan oleh anak-anak di pinggiran kota atau di desa-desa, sehingga terkadang kesan yang melekat pada permainan tradisional adalah permainan kampungan yang sudah ketinggalan zaman. Kesan yang melekat pada permainan ini terkadang membuat anak-anak saat ini lebih memilih untuk bermain digital. Pilihan hak anak ini juga karena didukung dari orang tua yang menyediakan berbagai fasilitas yang dibutuhkan oleh anaknya. Orang tua tidak lagi memperkenalkan permainan yang dimainkannya zaman dahulu waktu beliau masih kecil kepada anak-anaknya. Hal ini terjadi juga karena kesan melekat pada permainan tersebut. Kesan modern ternyata tidak selamanya berdampak negatif. Fenomena yang terjadi akhir-akhir permainan digital berdampak negatif atau bisa juga berdampak positif. Di berbagai media, baik cetak maupun elektronik, saat ini marak diberitakan tentang berbagai dampak permainan digital pada anak, khususnya game online ataupun anak yang bermain game online tanpa adanya kontrol, khususnya dari orang tua, cenderung mengalami kecanduan. Akibatnya sebagian besar waktu anak digunakan untuk bermain game online. Adapun sisi positifnya untuk anak, yaitu untuk melatih jenis perkembangan pada anak. Perkembangan anak dapat dibedakan menjadi perkembangan fisik, perkembangan emosi, perkembangan kognitif, dan perkembangan hubungan sosial. Perkembangan fisik merupakan suatu perubahan fisiologis yang bersifat progresif dan kontinu dan berlangsung dalam periode tertentu.
Perubahan diamati melalui sifat internal dan eksternal. Internalnya, perubahan ukuran alat pencernaan bertambah besar dan berat jantung juga yang lainnya. Adapun eksternalnya, bertambah tinggi badan, bertambah lingkar tubuh dan lainnya. Perkembangan fisik adalah tahapan individu, sering dengan pertambahan usia yang dapat diklarifikasikan dalam 3 bagian, yaitu masa kanak-kanak, pra-remaja, dan remaja. Fisik kanak-kanak. Prestasi fisik yang penting masa ini adalah bertambahnya kontrol anak terhadap gerak-gerak motor yang tidak karuan menjadi teratur dan terarah. Contohnya berjalan, berlari, dan menulis abjad ataupun huruf. Adapun fisik pra-remaja, perkembangan fisik anak lebih lambat bila dibanding ketika memasuki masa kanak-kanak. Namun koordinasi kontrol anak sudah dapat dikatakan mengalami kematangan. Adapun fisik remaja, pubertas umumnya tidak sama bagi setiap anak. Perbedaan ini sering mempengaruhi sikap sosialnya. Biasanya anak perempuan lebih cepat 1-2 tahun pada tahapan ini. Adapun menurut Daniel Golemin pada tahun 1995, emosi adalah kegiatan atau pengelolaan pikiran, perasaan, nafsu, setiap keadaan mental yang hebat dan meluap-luap. Dapat pula diartikan sebagai respon terhadap suatu perasaan yang menyebabkan fisiologis disertai perasaan yang kuat. Respon terhadap rangsangan eksternal maupun internal, emosi sering dikaitkan dengan tingkah laku. Tingkah laku adalah wujud keluaran karena adanya emosi. Perkembangan anak mengalami kematangan fisik, mental, sosial, dan emosional pada saat menginjak remaja. Lalu remaja adalah masa peralihan dari anak-anak ke dewasa. Masa ini dirasakan sebagai masa sulit, yaitu usianya antara 13 hingga 18 tahun, karena menuju remaja biasanya memiliki energi yang besar, emosi berkobar-kobar, sedangkan pengendalian dirinya belum sempurna. Faktor yang dapat mempengaruhi perkembangan emosi anak dapat berasal dari dalam dirinya dan dipengaruhi luar. Dari dalam dirinya menyangkut perubahan jasmani, sedangkan pengaruh luar dapat berubah perubahan pola interaksi dengan orang tua, perubahan interaksi dengan teman sebaya, perubahan pandangan luar, sikap dunia luar terhadap remaja yang tidak konsisten. Masyarakat menganggap remaja sudah dewasa, tetapi mereka tidak mendapatkan kebebasan seperti halnya dewasa yang melalui perubahan interaksi di sekolah. Adapun perkembangan lainnya, yaitu adalah perkembangan kognitif, adalah bahasa psikologi yang berarti sama dengan perkembangan intelek. Perkembangan kognitif manusia merupakan proses psikologis yang di dalamnya melibatkan proses memperoleh, menyusun, dan menggunakan pengetahuan. Oke, sekian dulu cerita atau manfaat melatih anak untuk bermain, baik permainan tradisional atau permainan modern. Semoga sajian kali ini bermanfaat dan menambah wawasan kepada para orang tua. Sekian dulu, jumpa lagi di video-video dari saya selanjutnya. Bye.